Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Xiaomi Note 8. Ini dengan kendala handphone itu tidak bisa dicas sama sekali teman-teman. Oke, di bagian ini kita coba untuk koneksikan menggunakan charger dan tidak ada respon sama sekali teman-teman. Jadi terakhir ini handphonenya itu hampir habis dan mungkin ini baterainya sudah habis ya teman-teman. Dan di bagian charger yang saya gunakan itu bisa berfungsi dengan normal, namun setelah saya koneksikan menggunakan handphone Xiaomi Note 8 ini tidak ada respon sama sekali. Oke, kita coba untuk cek dulu di bagian kerusakannya. Kita bongkar dulu di bagian backdot dengan cara kita panasi menggunakan alat pemanas seperti blower ataupun separator, dan kita buka untuk di bagian backdoornya. Oke, kita gunakan mika tipis yaitu untuk membuka di bagian tutup belakang atau backdoornya dengan ekstra hati-hati karena ada fleksibel sidik jari. Kita membukanya pelan-pelan saja teman-teman. Oke, setelah kita buka untuk penutup backdoornya, dan handphonenya ini masih segel ya teman-teman, namun ada sedikit cairan yang saya dapati di bagian fleksibel dan juga di bagian bawah ini ada terdapat seperti lengket ya teman-teman, atau mungkin bekas cairan apa saya belum tahu. Kita coba untuk cek dulu di bagian bawah. Ini ada bagian konektor charger atau papan chargernya. Kita buka dulu di bagian buzzer atau speaker bawahnya. Oke, kita angkat untuk buzzer atau speaker bawah yang sedikit ada korosi di bagian bawah. Kita coba untuk koreksi dulu. Oke, ini adalah bagian konektor cas atau di bagian papan chargernya. Terlihat jelas, saya coba untuk berdekat, ada bagian yang korosi dan juga ada bekas cairan yang sudah kering. Ini besar kemungkinan handphone habis kemasukan minyak atau entah apa ya teman-teman. Kalau air itu kalau kering nggak mungkin ada bekas seperti warna coklat, mungkin kemasukan cairan kopi atau apa ya teman-teman. Kita coba untuk koreksi dulu di bagian ini. Ada konektor fleksibel mainboard yang saya dapati ada bekas korosi juga di bagian kaki konektor fleksibel mainboardnya. Dan di bagian ini kita coba untuk lepas yaitu karet pelindung di bagian papan chargernya karena ada bagian-bagian yang terdapat korosi ya teman-teman di seluruh komponen. Dan di bagian ini kita buka dulu penutup karet pelindung konektor chargernya. Oke, terlihat jelas ini bekas kemasukan cairan ya teman-teman, sampai menggumpal seperti ini atau sudah kering kondisinya. Oke, di bagian ini juga saya lepas di bagian karet pelindung handsfree atau colokan handsetnya. Kita koreksi dulu lebih detail untuk mengetahui di bagian area mana saja yang terdapat korosi. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba untuk membersihkan di bagian papan chargernya. Kita gunakan cairan pembersih. Kalau saya ini menggunakan cairan pertamax teman-teman. Ini kebiasaan saya saat membersihkan sisa-sisa korosi ataupun handphone yang bekas kemasukan air. Ini di bagian lubang konektor cas itu terdapat banyak kotoran teman-teman, seperti menggumpal warna hitam itu yang sudah saya coba ambil dari lubang di dalam konektor chargernya. Setelah kita bersihkan, kita keringkan menggunakan blower dan sudah selesai untuk kita bersihkan di bagian chargernya. Sekarang kita bersihkan di bagian yaitu konektor fleksibel mainboardnya. Oke, setelah kita bersihkan, kita coba untuk tes ulang yaitu menggunakan papan charger yang sudah kita bersihkan tadi dari sisa-sisa korosi yang habis kemasukan air. Oke, sudah selesai kita bersihkan di bagian konektor chargernya. Selanjutnya kita coba untuk tes menggunakan koneksi yaitu charger. Oke, saya koneksikan charger ini ada tanda petir saja teman-teman, namun tidak bisa nambah sama sekali. Kita coba untuk lepas dulu di bagian kabel chargernya dan kita bongkar untuk di bagian penutup mesin.
Oke, kita lepas penutup mesinnya dan kita koreksi dan kita ukur tegangan hambatan voltnya atau nilai voltnya pada arus konektor charger ke bagian fleksibel mainboardnya. Oke, kita ukur dulu untuk koneksi menggunakan papan charger ke bagian fleksibel mainboard. Oke, ini saya tes. Fleksibel mainboard menandakan arus hambatan voltnya itu masuk ya teman-teman. Kita cek dulu di bagian konektor baterainya, tidak ada hambatan sama sekali atau tidak ada nilai ukur volt ke baterai ya teman-teman. Jadi ini saya tes menggunakan charger dan saya gunakan alat multi untuk ukur ke bagian volt yang ada di bagian konektor baterai, namun tidak ada nilai hambatan sama sekali. Di bagian fleksibel mainboard itu nyambung ya teman-teman, namun untuk di bagian konektor chargernya tidak terhubung sama sekali. Di bagian ini kita kerjakan yaitu di bagian jalur volt yaitu kutub positif, kita jumper ke bagian mesin, karena di bagian ini jalurnya terputus ya teman-teman, karena untuk hambatan voltnya tidak masuk ke dalam baterai. Oke, yang saya kerik ini adalah jalur plus atau kutub positif di bagian konektor chargernya. Kita kerik dan kita kasih tenor sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Oke, dengan ekstra hati-hati. Oke, setelah kita kasih tenor, kita gunakan untuk kawat atau benang jumper atau di bagian penyambungan jalur yang terputus ke bagian mesin, karena untuk di bagian soket konektor mainboardnya tidak terhubung ke mesin ya teman-teman, jadi otomatis jalurnya terputus. Jadi kita gunakan teknik jumper atau kita menghubungkan jalur yang terputus menggunakan kawat tembaga yang kecil, dan kita kasih pengaman untuk di bagian penyambungan kabelnya agar tidak ngeground ke bagian yang lainnya ya teman-teman. Sekarang kita akan menghubungkan atau kita sambungkan ke bagian jalur plus di bagian kutub positif yang jalurnya terputus. Oke, kita gunakan kawat secukupnya saja, nggak usah terlalu panjang ya teman-teman, untuk agar lebih simpel saja, nggak usah terlalu panjang agar nanti saat perakitan itu tidak mengganggu ke bagian ground yang lainnya. Oke, di bagian ini sudah kita sambungkan di bagian fleksibel mainboard yang tidak terhubung ke bagian mesin atau jalur charger kutub positifnya. Kita rapikan untuk kawatnya agar tidak ngeground ke bagian yang lainnya ya teman-teman. Setelah kita kasih pengaman, pastikan untuk di bagian kabel kawat jumpernya itu tidak ngeground. Kalau kesenggol ke bagian yang lainnya atau kena ground, itu nanti bisa menyebabkan konslet ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya dicek terlebih dahulu lebih detail. Saya kasih untuk plastik, maksud saya bukan plastik, tapi solasi anti ground ya teman-teman, untuk melindungi kabel kawat jumpernya. Sekarang kita hubungkan menggunakan charger. Oke, sudah keluar logo Redmi. Kita tunggu sebentar dan alhamdulillah sudah ada koneksi di angka 2% untuk persentase baterainya. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk hambatan volt ke baterai itu sudah terkoneksi dengan normal. Sekarang kita tunggu untuk pengisian baterainya sambil kita bisa merakit infonya agar lebih cepat pengerjaannya, sambil kita menunggu persentase baterainya itu bisa nambah ya teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi untuk segelnya. Setelah untuk skrupnya sudah saya pasang semua, dan sekarang kita akan memasang di bagian penutup belakang atau di bagian backdoornya. Oke, kita pasang dulu di bagian fleksibel sidik jari dan kita pasang untuk tutup belakang atau backdoornya. Kita presisikan dan jangan lupa untuk kita kasih perekat gelang karet untuk merekatkan di bagian pengeliman backdoornya. Oke, untuk persentase baterainya sudah naik di angka 30% ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sukses. Untuk pengisian baterainya sudah normal. Kita tes ulang.
Oke, kita coba untuk tes ulang sebelum kita kasih ke pelanggan. Untuk servisnya kita maksimalkan dulu teman-teman. Untuk pengisiannya sudah nambah, sambil kita coba untuk menyalakan handphonenya, apakah sambil kita nyalakan bisa nambah atau tidak teman-teman. Oke, handphone sudah menyala dan kita cek untuk persentase baterainya dan segala fungsi dari handphonenya. Oke, saya coba untuk berdekat dan baterainya sudah nambah di angka 40%. Jadi alhamdulillah sudah normal teman-teman. Yang awalnya 30 dan 39% sudah naik di angka 40%. Sekarang kita tes untuk uji coba di bagian koneksi chargernya, apakah support sama fast charging atau tidak teman-teman. Saya coba kunci dulu untuk handphonenya dan kita koneksikan chargernya. Dan ini ada bagian koneksi pengisian baterai, isi daya cepat. Jadi untuk pengisian baterainya itu support charger atau fast charging ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengisiannya sudah normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.